Gereja Semengko iku wiwitane Mbah Marju entuk selebaran saka Kudus, Mbah Rabun, Mbah Mangun Demak. Wong Semengko do dikeki selebaran kitab suci, Injil Perjanjian Lawas, Jabur Mazmur digawe linteng udut. Maksudnya geng rokok. Ora bisa ditampa masyarakat ana ing Semengko. Saya suwe Mbah Marju iku dadi lajere gereja ing Semengko sekitar tahun 67 munggah sithik ya tahun 70-an lah. Iku berkembang saudara-saudara Pak Marju, Mbah Margono, Mbah Suryat, saanake padha dadi melu Kristen Jawa ing Semengko, melu Sang Kristus Yesus ana ing Semengko. Mula bukane gereja Semengko iku diwiwiti saka Mbah Marju, Mbah Suryati, Mbah Kasmiran, Mbah Margono, Mbah Rakimin. Terus generasi penerusnya terus saiki dadi gedhe klebu Mbah Pangi 82 melu mlebu Kristen ana ing Gereja Jawa ngantek sapriyene berkembang pesat kalebu generasi penerus anak-anak sekarang, anak milenial sekarang menjadi anggota gereja aktif dan aktif menjadi gereja yang bagaimana ya, gereja yang mandiri dan gereja yang sudah dewasa, jemaatnya banyak, aktif di dalam ibadahnya. Gitu. Dari tahun 67 ke atas sampai 2021 ini menjadi gereja yang besar, ageng, gede. Katen sejarahipun gereja Semengko. Nuwun. GKJ Tegawanu berubah menjadi GKJ Wisma Nugraha. Tahun 1998, Majelis GKJ Tegawanu memutuskan untuk merubah nama GKJ Tegawanu menjadi GKJ Wisma Nugraha. Dasarnya adalah untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah, karena wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, sehingga nama Tegawanu seringkali menghalangi atau menghambat proses komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Demak. Setelah diadakan percakapan dan pemilihan nama, akhirnya disepakati nama baru untuk GKJ Tegawanu adalah GKJ Wisma Nugraha. Pemilihan nama didasarkan pada makna atau arti Wisma Nugraha, yang berarti rumah berkat atau rumah yang menjadi berkat. Jadi harapannya gereja akan menjadi tempat Tuhan mencurahkan berkat dan menjadi jalan berkat atau saluran berkat bagi banyak orang. Tahun 99 terjadi banjir yang besar di wilayah Tegawanu. GKJ Wisma Nugraha ditantang untuk mewujudkan makna dari nama yang baru, dan bersama-sama dengan seluruh warga GKJ Wisma Nugraha kemudian bekerja untuk mewujudkan kepedulian menjadi berkat bagi saudara-saudara yang waktu itu terkena musibah banjir. Dan
Dari pengalaman itulah kemudian semakin dihayati bahwa sungguh-sungguh Tuhan memberkati dan gereja bisa menjadi berkat. Kemudian dalam perjalanan GKJ Wisma Nugraha menentukan visi dan misi. Dari pengalaman iman kemudian dipilihlah visi gereja yang mandiri dan peduli. Karena kita masih merasa bahwa kemandirian perlu terus diupayakan, kemandirian teologi, kemandirian daya, dan kemandirian dana yang harus terus-menerus diupayakan berdasarkan kemurahan dan anugerah Tuhan, supaya kemudian gereja bisa selalu menunjukkan kepedulian kepada sesama sebagai wujud panggilan di tengah-tengah dunia. Nah, itulah sejarah Gereja Kristen Jawa Tegowanu menjadi GKJ atau Gereja Kristen Jawa Wisma Nugraha. Dan sampai sekarang nama itu masih terus dipakai dengan harapan akan terus menjadi berkat dan diberkati, sehingga gereja sungguh-sungguh bisa berkarya di tengah-tengah dunia. Demikian sejarah nama GKJ Wisma Nugraha. Harapan untuk GKJ Wisma Nugraha, kiranya kita semua sebagai warga gereja GKJ Wisma Nugraha semakin membangun iman, spiritualitas yang dekat dengan Yesus, sehingga kita juga boleh merasakan kasih dan berkat-Nya yang melimpah, dan selanjutnya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Harapannya dalam rangka ulang tahun Gereja Kristen Jawa Wisma Nugraha yang dulu namanya Gereja Kristen Jawa Tegowanu yang ke-51 tahun ini, kiranya berkat Tuhan semakin bisa kita rasakan, khususnya di masa pandemi ini. Kita justru semakin menghayati berkat Tuhan, sehingga kita juga bisa berbagi berkat kepada sesama. Bersyukur bahwa tahun ini kita sepakat bersama-sama merayakan Natal dengan beraksi untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat merayakan ulang tahun gereja yang ke-51, selamat merayakan Natal, selamat menghayati berkat Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.